on this computer. Oke, type kita share dulu share screen ya. Oke, baik adik-adik. Insyaallah ini kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kelas 8 ini ya. Yaitu tentang mekanisme pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan ya pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekali lagi hikmah dari belajar ini banyak tentunya adik-adik ya. Jadi kita mempelajari bagaimana sistem yang terjadi di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ini tentunya banyak faidah ya tentunya. Jadi kita mengetahui tentang diri kita gitu ya. Tentang diri kita bagaimana proses pencernaan itu terjadi gitu ya. Oke, baik, dan di sini kita sebelumnya sudah menjelaskan adik-adik yang lalu tentang zat makanan dan untuk mendeteksi ya atau menguji suatu bahan itu mengandung zat makanan ya termasuk karbohidrat gitu ya, protein atau lemak itu menggunakan regen ya atau glukosa itu ya. Nah, di sini kita lanjutkan jadi di dalam tubuh kita jadi dan ini sangat penting itu ada mekanisme pencernaan. Yaitu mekanisme proses pencernaan makanan ya. Di sini kelenjar pencernaan sebenarnya kita udah bahas yang lalu ya, tapi ini sangat terkait juga ya. Nah, proses pencernaan ini adik itu ada dua di sini ya. Jadi proses pencernaan makanan itu ada dua. Sebentar, saya mau notifikasinya ini mana ya buat ini ya. Oke, tab ya. Ini pakai pen tab. Oke, baik. Nah, jadi di sini ya. Jadi proses pencernaan makanan itu ada dua ya. Di sini ya. Yaitu ada yang dikatakan pencernaan secara mekanik gitu ya. Dan ada pencernaan secara kimiawi di sini ya. Jadi ada dua proses di sini. Nah, dua pencernaan ini sangat penting di dalam proses makanan kita untuk memastikan. Jadi makanan ya atau bahan yang kita makan itu nanti energi-energi yang kita butuhkan itu terserap dengan baik di usus penyerapan kita di ileum itu ya. Kita kemarin udah bicara tentang saluran-saluran itu ada. Jadi usus halus itu ada dua, ada usus jejunum, usus kosong ya, dan ada usus ileum yaitu usus penyerapan di mana di situ penting ya agar zat-zat yang kita butuhkan oleh tubuh kita itu terserap dengan baik. Nah, agar terserap dengan baik adik-adik, antum harus melakukan proses pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Ya, bahasa mekanik itu ya secara fisika maksudnya ya. Jadi secara kimiawi apa secara dengan mungkin bantuan nanti secara bahan-bahan kimia tentunya gitu ya. Nah, secara mekanik ini adik-adik di sini pencernaan secara mekanik ya. Ini terjadi di mana? Kita lihat di sini ya. Jadi pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil adik-adik ya. Jadi kita merubah yang ukuran makanan itu besar menjadi kecil gitu ya. Dengan bantuan alat-alat pencernaan. Alat yang membantu pencernaan mekanik seperti apa? Nah, ini ya, gigi. Jadi gigi itu ya salah satu fungsinya adalah adik ini untuk ada pencernaan makanan di sini ya. Ya, gigi. Terus apalagi lambung ya. Sebenarnya di sini ada juga usus, ada juga bisa ya nanti ya. Biasanya ini di gigi dan lambung. Nah, gerakan gigi sering memotong makanan. Ya, ada gigi taring untuk merobek. Jadi gigi kita itu ada beberapa macam ya, Dedik ya. Ada gigi seri di sini untuk memotong. Jadi makanan itu untuk dipotong ya. Terus gigi taring ini untuk merobek gitu ya. Gigi geraham itu untuk mengunyah. Jadi secara mekanik makanan yang kita makan itu adik, itu harus yang awalnya komponen besar itu menjadi komponen yang lebih kecil, dipotong gitu ya. Gitu ya. Jadi dipotong menjadi komponen yang lebih kecil. Ini apa? Untuk mempermudah nanti proses ya perubahan menjadi tadi yang kemarin kita bahas itu adalah menjadi yang kalau di karbohidrat itu monosakarida, menjadi komponen yang terkecil yang nanti bisa diserap di usus penyerapan ya. Dan di sini serta lambung dan usus melakukan gerak meremas ya. Ini ada gerak meremas. Makanan merupakan pencernaan mekanik juga sama ya. Nah, pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan seluruh pencernaan seperti gerak peristaltik gitu ya. Ada segmentasi, segmentasi ini pemotongan dan ada ayun pendular gitu ya. Nah, ayun pendularnya biasa di usus ya. Nah, jadi pencernaan secara mekanik adik-adik di sini
Itu ada secara dengan peristaltik di sini, ada segmentasi itu untuk memotong. Ya, memotong ya. Ini terjadi di mana? Itu di mulut. Jadi di mulut kita itu terjadi peristiwa pemotongan ya. Makanan menjadi komponen yang lebih kecil ya, bagian-bagian yang kecil. Gitu ya. Nah, makanya di dalam mulut itu adik-adik antum juga harus mengunyah itu dengan baik ya, dengan sempurna. Kalau bisa cukup ada yang mengatakan itu kan ya 32 kali gitu mengunyahnya agar sempurna ya. Jadi di situ komponen-komponen yang awalnya besar itu menjadi komponen-komponen kecil yang akan mempermudah nanti di pencernaan kimiawinya. Menjadi komponen-komponen yang lebih kecil ya. Nah, di mulut itu ada gerak mengunyah ya. Ini ada segmentasi artinya pemotongan menjadi bahan yang lebih kecil gitu ya. Terus juga ada gerak peristaltik adik. Nah, di lambung juga, jadi selain di mulut, di lambung juga ada namanya gerak peristaltik atau gerak apa meremas di sini ya. Gerak meremas di situ ya. Jadi lambung itu meremas-remas. Walaupun kita tidak rasakan, kenapa? Karena gerak lambung itu kan termasuk otot polos ya. Karena otot polos itu adalah sifatnya di bawah gerak tidak sadar ya. Di bawah saraf tidak sadar. Sehingga kita tidak merasakan gerak. Padahal lambung itu terus meremas-remas gitu, gerakan meremas gitu ya. Gitu ya. Nah, termasuk di sini usus juga ada, nanti di usus itu ada gerak ayun mengayun gitu ya. Jadi juga di dalam rangka untuk yaitu agar memang apa yang kita makan itu tercerna dengan sempurna gitu ya. Dan tentunya ini sangat membantu di dalam proses selanjutnya yaitu di kimiawi di sini ya. Nah, gitu ya Adik ya. Jadi pencernaan mekanik ini bisa secara peristaltik ada di lambung ya. Segmentasi ada ini pemotongan mengunyah di mulut ya, ayun ini ada di usus gitu. Bisa jadi terjadi di gigi, bisa di lambung, bisa juga di usus. Ini juga dalam rangka untuk agar makanan yang kita masuk itu dicerna dengan baik nanti gitu ya. Nah, itu pencernaan mekanik ya, Adik ya. Oke, selanjutnya kita lihat nah yang penting di sini adalah setelah nanti makanan itu menjadi komponen yang lebih kecil gitu ya. Semakin komponen itu makin kecil, maka akan semakin baik nanti ya penyerapan kita di dalam usus halus adik-adik ya. Jadi mekanik ini juga membantu. Jadi antum kalau memang ingin makanan yang kita makan itu terserap dengan baik, zat-zatnya, baik proteinnya, karbohidratnya, lemaknya gitu ya, dengan baik, maka pencernaan ini secara mekanik juga itu sempurna. Di mulut itu jangan langsung ditelan gitu ya, dikunyah dengan baik gitu ya, dengan sempurna gitu ya. Dia langsung masuk, jangan langsung ditelan gitu ya. Seperti itu ya. Itu juga sangat membantu. Nah, proses yang kedua adik-adik di sini ya. Setelah nanti pencernaan mekanik, ada juga itu ada pencernaan kimiawi ini penting di sini adik ya. Ada pencernaan kimiawi di sini. Jadi pencernaan makanan secara kimiawi terjadi dengan bantuan enzim. Nah, ini penting ya. Jadi pencernaan kimiawi itu adalah dengan bantuan enzim. Jadi enzim ini sebenarnya itu kan kemarin kita udah bicara ya, ada bagian organ-organ yang itu menghasilkan enzim ya. Itu ini sudah kita bahas ya. Dan ini enzim ini berperan penting di dalam proses pencernaan makanan ya. Di sini pencernaan secara kimiawi. Jadi enzim ini merubah nanti ya. Nah, di sini enzim merupakan zat kimia yang berfungsi memecah ya. Memecah apa? Memecah molekul bahanan yang kompleks, yang besar gitu ya, menjadi molekul yang lebih sederhana dan kecil lah. Jadi yang awalnya molekulnya besar, ini molekul ini kan sudah dipecah di mekanik ya. Tapi jadi molekul yang masih besar, yang kompleks, ini dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Ya. Nah, contohnya adalah kemarin kita bahas karbohidratnya, Dedik ya. Karbohidrat itu harus dipecah menjadi molekul sederhana itu menjadi monosakarida. Bentuknya apa? Glukosa. Rumusnya itu kan C6 glukosa itu ya. H12O6 gitu ya. Nah, harus dalam bentuk glukosa di sini ya. Nah, kalau tidak dalam bentuk glukosa, maka makanan ini akan terbuang. Jadi mubazir ya, tidak akan bisa diserap kalau tidak dalam bentuk monosakarida, bentuk glukosa ini, karbohidrat ya. Makanya karbohidrat ini molekulnya yang besar itu harus dipecah menjadi komponen yang lebih sederhana, lebih kecil. Ya, sampai dengan monosakarida ini ya. Yaitu melalui bantuan enzimnya. Terus termasuk protein juga kemarin kita bahas, protein itu bisa diserap di dalam usus halus, itu harus dalam bentuk asam amino bentuknya.
bentuk terkecilnya. Nah, kalau protein itu nanti diproses secara mekanik dan secara kimiawi, ketika akan melewati usus halus di ileum, usus penyerapan, kalau dia dalam bentuk asam amino maka akan diserap. Tapi kalau tidak dalam bentuk asam amino akan dibuang. Jadi mubazir juga ya. Gitu ya. Jadi itu seperti itu. Nah, begitupun lemak sama lipid ya, lemak atau lipid ya. Itu harus dalam bentuk apa? Asam lemak, molekul asam lemak dan gliserol. Nah, kalau lemak ini tidak dalam bentuk asam lemak dan gliserol, juga tidak bisa akan diserap di dalam usus penyerapan di ileum. Jadi ini sangat penting. Nah, untuk merubah karbohidrat menjadi monosakarida atau glukosa, protein menjadi asam amino, ya, lemak lipid menjadi asam lemak dan gliserol itu membutuhkan pencernaan kimiawi. Setelah pencernaan mekanik, ya. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan enzim yang memecah molekul enzim ini membantu memecah molekul yang menjadi lebih kecil, ya. Nah ini ya, jadi ini secara kimiawi ini sangat penting. Jadi peranan enzim ini sangat penting ya, Dedik ya. Oke ya, kenapa? Mana izin BAB? Oh gitu. Itu bukan dari tadi ya. Jadi gak apa-apa ya. Tapi jangan lama-lama ya. Antum silahkan ya. Oke, time. Itu ya Dedik. Nah kita lihat akan kita lihat nih Dedik macam-macam enzim yang berfungsi ya. Ya, yang di sini ada berapa? Ada 8 ya. Ini ada macam, bisa nggak kita perkecil ini ya, bentar ya, biar cukup. Coba ya, biar cukup. Nah, gini ya. Oke, ini ada 8 adik ya. Kemarin kita sudah bicara tentang salurannya. Saluran mulai dari mulut ya, mulut masuk ke esofagus, ke kerongkongan. Kerongkongan masuk ke lambung ya, ke gaster. Dari lambung masuk ke usus 12 jari, duodenum. Dari duodenum masuk ke usus halus, nanti usus kosong dulu, jejunum. Masuk ke usus penyerapan, ileum. Masuk ke usus besar, kolon. Masuk ke rektum dan keluar melalui anus. Itu saluran yang lalu ya. Nah kita lihat ada di mana saja ya. Di organ mana saja atau di saluran mana saja terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah ini ya kita lihat ya. Pertama ada di rongga mulut ya. Jadi yang pertama di sini ya, di rongga mulut, ya, di rongga mulut kita di sini ya, di bagian rongga mulut ini, yang pertama itu terjadi pencernaan kimiawi ya, ya. Yang kimiawinya dari mana? Kelenjarnya dari mana? Yaitu yang kelenjar ludah itu yang saliva, yang kemarin kita bahas ya, menghasilkan kelenjar saliva. Nah, saliva ini, air ludah ini itu bukan air sembarangan ya, bukan air seperti air biasa, mineral biasa, dia tidak. Tapi dia mengandung adalah enzim ya, saliva kita ludah ini ya. Enzimnya apa? Namanya petialin nanti ya. Enzim petialin. Fungsi enzim petialin ini apa? Merubah amilum. Nah, kemarin kita bicara amilum jatuh itu dalam bentuk apa kemarin? Polisakarida. Ini masih bentuk besar ya. Yaitu poli ya, sakarida ya, polisakarida. Jadi gulanya masih besar dalam bentuk banyak. Poli banyak, sakarida gula-gula yang banyak. Menjadi apa? Menjadi disakarida. Menjadi di itu 2, kemarin kita bahas, di itu sakarida gula. Jadi 2 gugus gula ya. Jadi yang awalnya polisakarida ya menjadi disakarida. Nah, ini dirubah oleh siapa? Oleh enzim petialin. Terjadi di mana? Di rongga mulut. Makanya kalau antum itu makan nasi gitu ya, antum kunyah agak lama, itu lama-lama itu yang awalnya nasinya tidak manis, lama-lama menjadi terasa manis. Kenapa? Karena dia oleh si saliva ini, kelenjar ludah ini dirombak menjadi komponen yang lebih kecil sampai ke disakarida. Dia udah mulai terasa rasa manisnya. Gitu ya. Nah, yang bentuk disakarida ini kemarin udah kita bahas ya. Yang termasuk disakarida itu kan ya di sakarida itu kan kemarin itu kan ada 3 ya. Ada bentuknya maltosa ya. Maltosa dan ada yang bentuknya sukrosa. Ya, kemarin ini kita ulang lagi ya. Dan ada yang laktosa gitu ya. Nah, kalau maltosa ini adik apa? Glukosa plus glukosa. Ini G itu glukosa ya. Jadi ini karena tadi di sakarida itu 2 gugus gula ya. Maltosa adalah glukosa plus glukosa. Sukrosa adalah glukosa plus fruktosa, F, lambangnya F gitu ya.
Nah, laktosa, glukosa plus gal. Gal itu apa? Galaktosa. Nah, ini. Jadi ini masing-masing ada 2 gugus gula. Nah, ini bentuk disakarida. Jadi masih dalam bentuk ini. Dan ini belum bentuk monosakarida. Ya, belum yang paling kecil. Gitu ya. Jadi di sini makanya di bulut itu terjadi proses juga ternyata enzimatis atau pencernaan secara kimiawi ya. Dengan bantuan ingat enzimnya adalah petialin. Jadi petialin ini nanti ya merubah amilum ya amilum itu ya atau tadi apa zat tepung ya zat tepung gitu ya menjadi apa? Menjadi disakarida. Ustaz, ana izin BAB Ustaz. Disakarida. Aduh, antum udah 2 nih izin nih. Nah, Ana dafa Ustaz. Oh, dapat iya. Baik. Ya, silahkan ya. Oke, nah ini amilo menjadi disakarida dirubah oleh apa tadi? Ini adalah petialin. Jangan lupa ya. Petialin di mana? Yaitu di mulut, adik ya. Jangan lupa ya. Ini pertama kali di mulut ya. Petialin. Ada enzim petialin itu berupa di saliva, kelenjar ludah. Jadi ludah ini bukan air sembarangan ya. Jadi mengandung enzim ya. Oke, baik itu yang pertama ya. Nah, saluran selanjutnya setelah masuk ke rongga mulut, kemarin kita masuk ke apa? Ke kerongkongan ya atau di esofagus. Dan di esofagus adik-adik saluran esofagus tidak terjadi proses pencernaan enzimatis. Pencernaan secara kimia tidak terjadi ya. Jadi yang pertama itu di mulut dulu. Nah, selanjutnya dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, ini masuk ke lambung baru adik-adik ada pencernaan secara kimiawi. Nah, ini nomor 2 ini agak mohon maaf ini harusnya tidak berurut ya. Nanti kita bahas yang nomor 2 ini kita lewatkan dulu nanti masuknya di usus 12 jari ya. Nah, yang selanjutnya adik-adik adalah yang di lambung sekarang ya. Jadi setelah dari esofagus masuk ke lambung. Nah, lambung ini juga menghasilkan kelenjar kan. Kemarin kita ada kelenjar lambung ya. Itu lambung di sini kita sebutkan ada 3 nih ya kelenjarnya adik-adik ya. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi ya adik-adik ya. Ya tadi dengan bantuan enzim merubah molekul menjadi yang lebih kecil ya sehingga nanti zat makanan itu bisa diserap. Nah, pertama di lambung itu adik menghasilkan namanya ada asam lambung atau HCl ya. Ini adalah asam klorida. Nah, ya di sini ada asam lambung. Nah, asam lambung ini fungsinya apa, adik? Nah, ini fungsinya adalah mengaktifkan pepsinogen ya menjadi pepsin. Nah, ini ada istilah seolah-olah mirip nih adik. Kalau ada kata-kata ogennya di ujungnya, pepsinogen, berarti ini menunjukkan apa? Enzim yang belum aktif. Jadi enzim ya belum aktif ya, belum aktif ya, aktif gitu ya. Aduh. Kalau ada kata apa Ustaz? Ya, kenapa? Kalau ada kata apa? Jadinya kata ogen ujungnya. Ogen. Kan ada pepsinogen sini. Kita hapus dulu. Ini artinya kalau ada kata ujungnya itu ogen, pepsinogen gini. Jadi ini menunjukkan enzim belum aktif. Jadi ini belum aktif atau belum aktif ya. Jadi enzim belum aktif. Ya. Tapi kalau sudah bentuk pepsin, ini enzim yang sudah aktif. Artinya aktif itu apa? Dia bisa merubah ya, dia artinya bisa berfungsi gitu ya. Nah, kalau yang pepsinogen ini belum aktif, enzim yang belum aktif. Nah, kalau pepsin ini enzimnya aktif. Nah, untuk mengaktifkan pepsinogen agar menjadi enzimnya aktif menjadi pepsin, maka dia butuh HCl. Jadi bisa kita katakan gini ya. Jadi pepsinogen ya ini pepsinogen ini di lambung ya. Pepsinogen yang belum aktif ini ada itu harus diaktifkan menjadi enzim pepsin ya di lambung dengan bantuan apa? HCl, asam klorida. Ini pepsinogen ini adalah enzim ya. Enzim ya yang belum aktif gitu ya. Belum Ustaz, aktif ya. Oke, ana izin ke toilet. ya ke toilet ya. Aduh, silahkan deh ya. Tapi cepat jangan lama-lama ya. Nah, sedangkan pepsin ini adik adalah enzim yang aktif. Ya, enzim yang aktif di sini ya. Yang aktif gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi fungsi HCl salah satu ini. Sebenarnya ada sih fungsi lain sebenarnya HCl juga untuk membunuh kuman ya atau juga melunakkan seperti tulang gitu ya. Tulang itu kalau kena HCl ini kan asam kuat ya, adik ya.
HCl ini termasuk asam kuat ada di lambung kita itu bisa, kalau tulang itu bisa lunak gitu ya. Jangankan tulang, besi saja kalau kena HCl itu menjadi melebur, hancur adik. Makanya kalau antum pernah lihat acara kayak debus-debus gitu ya, orang makan paku gitu ya, ya mungkin secara ilmiah dia mungkin sakitnya itu paku itu ketika melewati kerongkongan atau di mulut gitu ya. Mungkin itu berdarah-darah. Tapi kalau udah masuk ke lambung, secara teori kena HCl mungkin paku itu lama akan jadi hancur. Kenapa? Karena kalau kena HCl asam kuat ini akan menjadi hancur ya. Jadi kalau antum paku masukkan ke dalam HCl 100% itu akan melebur di habis gitu ya. Karena sifatnya korosif gitu ya. Nah, antum juga sama tulang dikasih masukkan ke HCl, tulang yang awalnya keras itu menjadi lunak kan ini. Saya juga pernah percobaan itu telur kita masukkan ke dalam lautan HCl, itu cangkang telurnya ketika dimasukkan ke HCl itu menjadi habis jadi melebur dia. Gitu ya. Jadi memang kalsium tulang itu juga menjadi lunak ketika diberikan HCl ya, asam gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini tapi dia punya fungsi juga ini. Mengartikan pepsin ini menjadi pepsin ya. Nah, selanjutnya sekarang pepsin ini kan sudah aktif nih Dedik ya. Nah, maka di sini di lambung juga ada pepsin. Pepsin ini enzimnya aktif. Fungsinya apa? Merubah protein adik menjadi pepton. Nah, di sini ya. Menjadi protein menjadi pepton. Jadi kita lihat di sini. Jadi awalnya protein ya. Protein itu menjadi pepton. Nah, pepton ini komponen lebih kecil dari protein tapi juga masih lebih besar daripada asam amino ya, pepton. Nah, protein menjadi pepton itu dirombak oleh namanya enzim pepsin, gitu ya. Nah, adik-adik kita bisa lihat di sini adik ya. Berarti kita bisa lihat di mulut itu adik-adik baru terjadi pencernaan kimiawi karbohidrat yang di mulutnya ya. Nah, tapi ternyata di lambung ini adik-adik terjadi pencernaan protein di sini. Nah, pencernaan protein di mulut belum terjadi, tapi baru di lambung di sini. Tapi di lambung juga ternyata tidak terjadi pencernaan karbohidrat gitu ya. Kita lihat di sini ya. Ini pepsin kan merubah protein menjadi pepton ya. Selanjutnya ada enzim renin namanya. Nah, renin ini merubah susu yang kita minum itu menjadi kasein. Ini di lambung. Jadi nanti antum makan susu ya, dirubah menjadi kasein ya, nanti yang ya. Ini dirombak oleh renin di dalam lambung. Jadi di lambung ini memang tidak terjadi pencernaan kimiawi karbohidrat adik ya, ada protein di sini terjadi ya. Itu enzimnya ada HCl, ada pepsinogen itu pepsin yang belum aktif ya, pepsin dan renin di sini ya. Ini terjadi pencernaan adalah pada protein di sini. Sedangkan di mulut sudah mulai ada karbohidrat. Nah, kita lihat bagaimana pencernaan yang lemak misalnya ya. Lemak tuh di mana? Nanti kita lihat di sini ya. Nah, setelah dari lambung, maka makanan masuk ke usus 12 jari kan ya. Yang kira-kira kenapa dikatakan usus 12 jari? Kira-kira jari kita disusun gitu ya, sebanyak 12 ditambah 2 jari. Itu kira-kira panjangnya seperti itu atau duodenum ya. Nah, di dalam usus 12 jari ini juga terjadi pencernaan kimiawi ya. Penting di sini ya. Karena di sini terjadi pencernaan baik protein di usus 12 jari ini, termasuk lemak, ya, termasuk juga karbohidrat di 12 jari ini. Jadi lengkap di 12 jari ini ya. Oke, di 12 jari ini ada adik, di duodenum ini, kita ada yang pertama yang ini, amilase. Ya, ada enzim amilase. Jadi kalau ada ujungnya ase juga termasuk enzimnya. Amilase asal katanya dari amilum. Nah, amilase ini adanya di usus 12 jari ya, ya. Berarti dia dihasilkan oleh siapa? Oleh kelenjar pankreas. Karena kelenjar pankreas itu muara ujungnya ke usus 12 jari. Nah, fungsi amilase apa? Merubah amilum menjadi glukosa adik-adik. Nah, di sini ya. Jadi amilase ini ya amilase ya. Ini adalah merubah amilum adik-adik. Atau selain amilum, ini kan di mulut ini kan juga kita merubah amilum jadi disakarida ya. Jadi merubah amilum atau disakarida ya. Disakarida gitu ya. Menjadi apa? Menjadi glukosa adik. Jadi ini komponen yang sudah sempurna nih. Ya, jadi
ternyata glukosa itu yang sempurnanya di usus 12 jari. Nah, dirombak oleh siapa? Oleh amilase. Nah, ini sudah menjadi glukosa. Ini sudah bisa nanti berarti kalau sudah dalam bentuk glukosa ini sempurna. Ini ternyata pencernaan secara kimiawi karbohidrat di usus 12 jari sempurna menjadi glukosa, ya. Oke ya, ini oleh amilase. Selanjutnya itu pada karbohidrat. Nah, di 12 jari juga tadi ternyata mencerna protein juga di sini. Nah, ada enzim namanya tripsin. Ya. Nah, tripsin ini ada di apa? Merubah pepton menjadi asam amino. Nah, kita tahu pepton ini dirombak di tadi ya oleh pepsin ya. Pepsin merubah protein menjadi pepton. Ya, nah pepton ini dirombak lagi oleh tripsin menjadi asam amino. Nah, ini udah menjadi komponen yang bisa diserap untuk protein. Berarti di sini ya, di sini ada pepton ya, ini pepton ya, menjadi asam amino. Nah, kalau sudah asam amino berarti sudah bisa diserap. Nah, udah sempurna di sini ya. Ternyata juga protein itu dicerna sempurna di usus 12 jari. Oleh siapa? Oleh tripsin. Nah, enzimnya adalah tripsin ya. Nah, ini jadi di sini di usus 12 jari ini pencernaan karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan yang selanjutnya adik-adik. Nah, di usus 12 jari juga terjadi pencernaan ternyata oleh lipid adik-adik atau lemak. Jadi lemak ini terjadi pencernaan kimiawinya di usus 12 jari. Tidak terjadi di mulut, tidak terjadi di lambung. Tapi kalau tadi karbohidrat kan terjadi juga di mulut ya. Protein terjadi di lambung. Nah, lipid ini hanya terjadi di usus 12 jari adik-adik. Nah, oleh siapa enzimnya? Lipase. Asal katanya apa? Dari lipid. Lipid itu lemak ya. Jadi lemak yang kita makan, yang melalui makan yang antum makan, itu akan dirombak di usus 12 jari. Dan ini dari kelenjar pankreas di fase ini dihasilkan. Itu merombak apa? Merombak lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini mulai lengkap berarti di sini ya. Berarti yang terakhir di sini ya. Ya. Ini adalah lipid ya. Lipid ya. Atau lemak gitu ya. Lemak ini dirombak menjadi ya asam lemak ya, asam lemak dan plus gliserol, gliserolnya ya. Nah, dirombak oleh siapa? Oleh enzim namanya lipase. Asal katanya dari lipid. Nah, ini juga ternyata ada di udah sempurna nih, ya. Ya, sudah sempurna juga asam lemak plus gliserol. Jadi ternyata di usus 12 jari ini ya, yang buangan dari kelenjarnya dari kelenjar pankreas itu menyempurnakan proses ya agar makanan tadi zat-zatnya siap untuk diserap melalui usus halus ya. Tapi di sini ada catatan adik, lipase ini juga terjadi selain di usus 12 jari ya. Ini juga terjadi di usus halus di jejunum. Jadi di jejunum juga masih terjadi ya. Sebelum masuk ke ileum itu di jejunum juga masih ada enzim proses perombakan ya. Khususnya lipase di sini ya. Di jejunum nih, di usus kosong ya, usus halus tapi usus kosong. Sebelum masuk ke usus penyerapan atau di usus ileum ya. Nah, di sini ini perlu catatan lagi ada di. Nah, di usus 12 jari juga itu terjadi ada muara untuk buangan cairan empedu ada di. Ya. Jadi kelenjar empedu yang merupakan buangan dari perombakan hati itu muaranya ujungnya itu ke usus 12 jari juga ya, Di. Sama seperti kelenjar pankreas. Jadi ujungnya ke sini. Nah, untuk cairan empedu ini yang dihasilkan kelenjar hati ini ada itu juga berperan penting dalam proses pengemulsi lemak. Ini saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi cairan empedu ini membantu proses pencernaan ini, lipase ini, lemak ya. Jadi kalau lemak ini tidak ada zat pengemulsi dari kelenjar empedu adik, maka asam lemak dan gliserol ini tidak bisa diserap oleh darah di ileum. Maka dia butuh pengemulsi. Pengemulsi itu apa? Agar menyatukan lemak ini ya dengan air ya. Makanya kemarin kan ilustrasikan kalau air dicampur dengan minyak itu kan, maka kalau kita kocok itu kan nggak mungkin dia menyatu ya. Nah, susah ya sampai kiamat kan Ustaz bilang nggak akan nyatu gitu ya.
Tapi bagaimana dia bisa nyatu air dengan lemak itu dengan dikasih deterjen sabun ya. Sabun ini sebagai zat pengemulsi. Ya, tapi di dalam tubuh kita ada yang secara alami cairan 60 ini sebagai pengemulsi lemak agar lemak bisa diserap oleh darah di di ileum khusus penyerapan sehingga bisa diangkut gitu ya. Nah, selain itu memang cairan empedu juga memberikan warna pada feses ya. Jadi warna pada feses ini juga kenapa warnanya kuning gitu ya, sehingga berwarna itu diakibatkan oleh kelenjar empedu. Nah, kelenjar empedu ini rasanya pahit sekali ya. Dan ujung muaranya ke-12 jari gitu ya. Nah, dari sini adik kita bisa simpulkan ya. Berarti sini ada berapa enzim nih ya, antum harus ketahui, sebenarnya nggak harus dihafal juga ya. Ya, minimal antum tahu ya. Pertama apa tadi enzimnya? Petialin, ada di mulut 1. Terus HCl ada di lambung 2 ya. Sini merubah pepsodin menjadi pepsin. 3 apa? Pepsin. Ada di di sini? Di pepsin ini di lambung ya. Terus ada yang keempat di sini ada renin di lambung juga. Yang kelima ini ada amilase di usus 12 jari. Yang keenam ada tripsin usus 12 jari. Ketujuh ada lipase di usus 12 jari dan ada kelenjar empedu ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan berarti sebelum makanan itu lewat ya melalui usus penyerapan dipastikan makanan itu sudah dalam bentuk ini. Yang 3 itu penting itu ya, karbohidrat, protein dan asam amino sudah dalam komponen yang paling kecil dan bisa diserap di usus penyerapan. Nah, kalau seperti ini adik-adik, antum makan makanan secara mekanik sempurna juga bagus. Mengunyahnya juga lama ya, tidak cepat-cepat langsung main ditelan gitu ya. Itu nggak bagus langsung main ditelan ya nanti ya. Itu nggak bagus itu ya. Dikunyah dengan baik ya, dengan sempurna. Itu sangat membantu proses pencernaan kimiawi. Kalau tidak dikunyah dengan sempurna secara mekanik adik, mungkin banyak juga komponen-komponen itu yang tidak dirombak oleh kimiawi karena komponennya bisa besar gitu ya. Dia juga tidak bisa merombak gitu sehingga banyak zat-zat yang seharusnya kita bisa serap ya sebagai sumber energi maupun pembangun maupun untuk cadangan dalam tubuh kita ternyata itu akan dibuang dan menjadi mubazir lewat begitu saja ya. Makanya ada orang yang mengatakan katanya kalau makan mie gitu ya itu dicernanya lama katanya bahkan 3 hari baru bisa dicerna ya. Memang di mie itu ada zat pengental adik-adik ya, ada zat pengental itu namanya natrium karbonat ya. Nah, zat pengental ini yang menyebabkan sulit ya untuk dilakukan proses pencernaan. Apalagi makan mie. Biasanya anak itu makan mie diseruput, kadang nggak dikunyah di mulutnya, langsung ditelan aja lewat. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kerjanya berat gitu ya. Sehingga dia tidak bisa dicerna, kurang bisa dicerna sehingga dia kurang manfaat sehingga pencernaannya bisa lebih lama gitu ya. Gitu ya. Makanya mie ini secara ini ya jangan juga menjadi rutinitas. Yang bagus itu nasi ya. Nasi itu kan antum lihat kan dia lengket gitu ya. Dan tidak ada zat pengental, dia kalau dikunyah dia memang dirombak gitu ya. Jadi cepat. Nah, memang wajar mie itu sulit untuk dirombak dan dia tidak menjadi energi yang sempurna. Makanya kalaupun antum makan mie gitu ya, di mulutnya itu dikunyahnya sempurna dulu, di mulut tuh lama, jadi mentelan aja gitu ya. Banyak kan mie itu saya lihat juga anak ustadz tuh kalau makan mie serut langsung ke dalam gitu ya, cepat makannya itu ya. Jadi nggak dikunyah di mulutnya. Harusnya dikunyah secara sempurna sehingga nanti dipecah gitu ya secara mekanik. Nanti kalau dipecah secara mekanik itu bisa nanti diproses secara kimia. Tapi kalau di secara mekaniknya masih dalam bentuk mie dan ada zat pengentalnya yang memungkinkan di ususnya masih dalam bentuk mie gitu ya. Di ususnya ketika dia akan lewat usus penyerapan, dia masih dalam bentuk mie. Ya nggak mungkin diserap. Nah, paling nanti di usus besarnya dia dihancurkan oleh bakteri namanya Escherichia coli. Dihancurkan itu ya mie-nya itu ya, dihancur, dibusukkan. Tapi ketika di usus halusnya, dia masih dalam bentuk mie. Orang antum yang telan aja, dia telan, di lambung juga ternyata tidak sempurna mungkin ininya karena zat pengentalnya kuat, itu memang kadang itu kurang bagus ya. Jadi sedikit dihindari makan itu. Kalau antum ingin dapat energi yang sempurna, yang bagus, ya tadi makanan-makanan yang ya seperti nasi gitu ya, atau tepung yang memang tidak mengandung zat-zat pengental yang sehingga sulit diproses
pembongkarannya. Sehingga itu akan menjadi sampah begitu saja ya. Tidak antum banyak makan tapi juga lewat begitu saja gitu ya. Tidak bisa diserap energinya ya. Gitu adik-adik ya. Nah selanjutnya setelah dari usus penyerapan terjadi penyerapan yang ini ya. Jadi nanti di usus penyerapan karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, protein dalam asam amino, terus lemak, lipid, asam lemak dan gliserol. Nah ketika masuk ke dalam usus besar adik-adik itu tidak terjadi proses pencernaan. Tapi di usus besar itu terjadi proses pembusukan. Oleh apa? Oleh bakteri namanya Escherichia coli ya. Jadi ada bakteri Escherichia coli untuk membusuk. Nah, pembusukan di situ termasuk pengaturan kadar air ya, di situ juga diatur kadar airnya di usus besar. Nanti setelah itu dimasukkan ke dalam rektum sebagai penyimpanan sementara feses. Nah, kalau rektumnya penuh, maka akan merangsang otak kita ingin BAB seperti tadi itu. Ada fasam siapa itu izin BAB ya, dia udah nggak bisa tahan ya. Memang kalau udah BAB nggak boleh ditahan, ada dia nggak bisa ditahan memang. Makanya kalaupun sholat itu ada hajat kita ingin BAB ya dibatalkan sholatnya. Nggak mungkin antum tahan ya ada nanti keluar gitu ya. Karena kalau penuh itu kan nggak mungkin dia didorong ke atas ya. Mau tidak mau gitu ya. Makanya ini nggak bisa sesuatu hajat yang memang kita tidak bisa hindari ya. Gitu ya. Jadi kalaupun ditahan nanti terpaksa antum menjadi kecepirit lah gitu ya. Kalau anak kecil itu kecepirit katanya gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, baru dikeluarkan melalui anus ya. Oke, baik seterasa untuk tentang proses mekanisme pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi cukup ya. Insya Allah nanti mohon antum bisa kuasai dan baca lebih lanjut ya konsep-konsepnya. Ya, tidak harus dihafal ya. Tapi kalau namanya hafalan itu suatu keniscayaan, memang kita semua disiplin itu harus dihafal memang ya. Itu suatu hal kebutuhan sebenarnya ya. Oke, baik adik-adik, seterasa itu cukup untuk pembahasan ini dulu ya. Sebentar Ustadz mau stop dulu ya. Bentar ya.